Mengambil napas dalam-dalam, di hadapan pedang suci Sue King He yang menyilaukan sinar keemasan, Tang San dengan kuat menahan rasa sakit di hatinya. Sebagai master sistem kendali roh, selama ini adalah dia yang mengarahkan tempo lawan-lawannya dalam pertempuran. Namun sekarang, dialah yang sepenuhnya dikontrol, dan ini membuatnya merasa frustrasi. Meskipun demikian, dia mengerti bahwa jika dia membiarkan pikiran negatif muncul, dia tidak diragukan lagi akan dikalahkan dalam pertempuran ini sampai mati. Di dalam Angelic Domain yang padat, Tang San tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada saat pedang cahaya yang penuh dengan energi suci mendarat di tubuhnya, dia membuat keputusan yang bahkan Sue King He tidak harapkan. Tang San menarik aura di sekitar tubuhnya, dan bahkan roh Kaisar Perak Biru bersamaan dengan itu. Pada saat yang sama, lapisan cahaya emas melayang keluar dari tubuhnya. Itu adalah keterampilan tubuh emas terkalahkan kedua yang bisa dia gunakan hari ini. Mencengkeram pedang suci, Sue King He menembus tubuh Tang San dalam pukulan, tetapi karena efek tubuh emas tak terkalahkan, Tang San tidak terluka. Sebenarnya, Tang San bisa menggunakan teleportasi untuk menghindari serangan ini. Namun, berada di domain Sue King He, Tang San tidak tahu sejauh mana kemampuan teleportasinya. Secara bawaan, dia merasa bahwa efek teleportasi dalam Angelic Domain ini tidak akan bagus. Dalam pertarungan hidup dan mati ini, untuk mencegah risiko yang tidak perlu, Tang San masih menggunakan pertahanan absolut tubuh emas terkalahkannya sebagai gantinya. Momen ketika cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, Tang San pada dasarnya mengabaikan Sue King He dan fakta bahwa yang terakhir melewati tubuhnya, palu langit jernih sudah ada dalam genggamannya. Bersamaan memutar tubuhnya di udara, Clear Sky Hammer terlempar keluar dari dunia emas ini. Sinar cahaya abu-abu berdesir dengan energi roh besar, itu adalah metode memecah angin yang tidak teraturan. Untuk Tang San yang pernah berlatih dengan pahit di bawah air terjun, seberapa cahaya keemasan dari domain Angelic, itu masih tidak cukup untuk mempengaruhi dia melakukan metode pembelahan angin tidak teratur. Lebih jauh lagi, dengan Dead God Domain terukir pada Clear Sky Hammer-nya, hanya ketika menggunakan Clear Sky Hammer, kekuatan dari Dead God Domain akan sepenuhnya ditampilkan, seperti halnya Blue Silver Domain akan meningkatkan Blue Silver Emperor hingga tingkat terbesar. Itu sendiri memancarkan cahaya hitam pekat. Clear Sky Hammer dikelilingi oleh lapisan putih yang lebih kuat. Dengan gerakan satu serangan, domain berwarna emas ini bergetar hebat. Pada saat yang sama, Tang San merasakan tekanan pada tubuhnya melemah. Sejak penguasaan metode memecah angin yang tidak teraturan, ini adalah pertama kalinya kekuatan palu benar-benar menghilang. Saat dua kekuatan dicampur, aura membunuh domain Dead God telah meningkat sedikit. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia klan langit jelas sebelumnya, dia belum pernah menggunakannya dalam pertempuran hidup sebelumnya. Meskipun Clear Sky Hammer tanpa cincin roh tunggal, kualitasnya yang melekat bersama dengan kekuatan roh peringkat 66 Tang San dan diukir dengan domain Dead God, serangan itu memiliki efek yang sangat hebat. Niat membunuh Dead God Domain diresapi dengan aura yang dominan dari Clear Sky Hammer saling melengkapi, bahkan tanpa memanifestasikan avatar rohnya, Clear Sky Hammer memastikan kemampuan Tang San untuk bertahan dalam Angelic Domain. Melewati tubuh Tang San, Sue King He segera merasa ada sesuatu yang salah. Setelah gemetar hebat dari Angelic Domain, yang terakhir menyadari bahwa Dead God Domain Tang San secara bawaan meningkatkan kekuatan alami Clear Sky Hammer. Semangat yang dilengkapi dengan domain, hanya dua serangan palu yang diperlukan untuk mendestabilkan Angelic Domain-nya. Berkenaan dengan kemampuan Clear Sky Hammer, Spirit Hall secara alami melakukan penelitian terperinci. Metode membelah angin tidak teratur tidak dikecualikan. Tanpa diragukan lagi, teknik ini perkasa, tetapi penelitian Spirit Hall juga mengungkapkan bahwa diperlukan akumulasi berkelanjutan untuk dieksekusi dengan efek terbesar. Di depan target hidup, selain kebetulan, siapa yang akan memberikan kesempatan seperti itu? Akibatnya, Sue King He tidak terlalu memperhatikan penggunaan metode pembelahan angin gangguan Tang San. Dia merasa benar bahwa Tang San terpaksa menggunakan teknik untuk melawan domain Angelic-nya. Tapi, tanpa perlindungan kemampuan cincin roh 100.000 tahun, bagaimana kau masih bisa memblokir seranganku? Frekuensi Anda dapat menggunakan pertahanan absolut itu pasti terbatas. Saya ingin melihat berapa kali Anda masih dapat memblokir. Pikiran-pikiran ini melewati pikiran Sue King He dalam sekejap. Di dalam Angelic Domain, ia bergerak seperti ikan di air, tubuh meluncur bebas. Menunjuk pedang suci ke depan, dia terbang ke arah Tang San. Pedang suci adalah kemampuan cincin roh kelima, disulap dari api suci.
Tidak hanya itu memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi, tetapi juga meningkatkan efek pemurnian kekuatan rohnya hingga 300%. Seorang guru roh biasa, ketika dipukul, akan memiliki kekuatan rohnya sangat berkurang selain cedera fisik. Cedera parah tidak bisa dihindari, jika bukan kematian. Saat ini bukan situasi seperti Tang San berhadapan dengan Sue King He. Setiap serangan Clear Sky Hammer di genggamannya menyebabkan kecepatan ayunnya meningkat. Sebentar lagi, 5 pemogokan dieksekusi. Saat Clear Sky Hammer mengumpulkan semakin banyak energi, efek dari Dead God Domain meningkat. Cahaya putih yang menjaga tubuhnya melebar keluar, dan Tang San merasakan tekanan yang dibawa oleh Domain Angelic berkurang. Mengikuti pertukaran teknik, indera spiritual Tang San secara alami menajam. Ketika Sue King He berbalik menghadapnya, pedang suci di tangan, Tang San menyadarinya saat pertama, Clear Sky Hammer di genggamannya tanpa niat untuk berhenti. Cahaya keemasan menyilaukan mendekati tubuhnya segera, bersamaan, Tang San mengayunkan ayunan palu ke-6-nya. Waktu yang dipilih Sue King He tanpa diragukan tepat, ketika pedang sucinya tiba, Clear Sky Hammer diayunkan di belakang tubuh Tang San dan tidak bisa tiba tepat waktu di depan. Meskipun instan singkat ini, kemampuan Sue King He memungkinkannya untuk menusuk Tang San dan pada saat yang sama menarik dengan aman. Tapi apakah Tang San begitu mudah dikalahkan? Tidak, tentu saja tidak. Dia akan mati berkali-kali sebelumnya jika dia begitu mudah dikalahkan. Saat ketika pedang suci mencapainya, tubuh Tang San tiba-tiba dan dengan aneh mundur 1 meter. 1 meter ini tidak bisa diremehkan. Serangan Sue King He sepenuhnya terfokus pada posisi di mana Tang San sebelumnya. Hal ini menyebabkan hilangnya kekuatan puncak serangan tunggal pedang suci Sue King He. Selain itu, jarak 1 meter memungkinkan Tang San mengayunkan Clear Sky Hammer-nya dari belakang ke arah depan, bertabrakan dengan pedang suci yang berkilau dengan api keemasan. Gemuruh keras bergema, tiba-tiba menggerakkan gelombang udara yang kuat. Meskipun kekuatan 6 ayunan terakumulasi, meskipun upaya terbaiknya untuk menempatkan dirinya pada posisi yang menguntungkan, meskipun kekuatan Clear Sky Hammer mungkin terukir dengan Domain Dead God yang akan diledakkan oleh dampak kekuatan Tang San. Ini adalah efek dari suatu domain. Mewujudkan avatar rohnya di dalam Angelic Domain-nya, kekuatan keseluruhan Sue King He naik 30%. Selain itu, pedang suci adalah kemampuan roh kelima, dan menambahkan bahwa ada jurang antara kekuatan roh Tang San dan kekuatannya, meskipun serangannya adalah satu dengan kekuatan ayunan palu ke-6, yang kalah adalah Tang San. Namun, apa yang tidak diketahui Sue King He adalah bahwa serangan Tang San hanyalah sebuah penyelidikan. Tang San dikirim terbang oleh dampak, tetapi cahaya keemasan pedang suci gagal menembus pertahanannya. Sementara tubuhnya jatuh kembali, dia masih bisa mempertahankan postur tubuhnya di udara dan terus mengayunkan Clear Sky Hammer. Setiap ayunan memancarkan cahaya hitam dan putih yang melemahkan api keemasan pedang suci. Dengan demikian, meskipun darah merembes dari mulutnya saat dia mundur, dia tidak benar-benar terluka. Karena mundur tiba-tiba Tang San sejauh 1 meter, Sue King He sedikit terkejut karena dia tidak bisa mengerti bagaimana Tang San mengelolanya. Di dalam wilayah kekuasaannya, ia adalah penguasa. Saat Tang San terperangkap di dalam, Sue King He bisa dengan bebas mengontrol domainnya untuk membatasi gerakan Tang San ke pusat domain. Jadi, terlepas dari bagaimana Tang San pindah, bahkan jika dia telah berteleportasi, dia akan tetap berada di tempat yang sama. Ini juga salah satu misteri domain, tetapi sebelum itu, Tang San benar-benar mundur selangkah. Ini tidak bisa dilakukan dengan level Domain Dead God-nya saat ini. Sedikit Sue King He tahu upaya Tang San untuk mundur dengan satu langkah itu. Langkah sederhana itu hanya dibuat dengan menggabungkan Domain Dead God yang terukir di Clear Sky Hammer, kekuatan inheren tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru dan kemampuan teleportasi tulang roh Xiao Wu. 3 keterampilan digabung menjadi satu, baru setelah itu sesaat melampaui efek domain, memungkinkan mundur 1 meter. Kekuatan suatu domain memang hebat, tetapi juga memiliki batasnya. Menggunakan 3 tekniknya, Tang San mengatasi batas ini sejenak untuk mundur 1 meter. Namun, yang bisa ia lakukan hanyalah bergerak dalam jarak 1 meter. Kekuatan gabungan dari 3 kemampuan hanya bisa membantunya melakukan sebanyak ini. Bertabrakan dengan Sue King He, kekuatan yang diakumulasikan oleh 6 ayunan menghilang, tetapi ketika dia dikirim terbang, Clear Sky Hammer dalam genggaman Tang San tidak berhenti dan metode pembelahan angin yang tidak teraturan mulai mengisi daya. Alasan dia dikirim terbang adalah karena kekuatan Sue King He sendiri.
Meskipun tubuh Tang San terbatas pada pusat domain, pedang suci milik Su Qinghe yang adalah penguasa domain. Dengan demikian, ketika kekuatannya meletus, ketika Tang San diselimuti oleh nyala emasnya, ia bebas dari pembatasan ke pusat dan dengan demikian dikirim terbang mundur. Tapi itu masih mustahil baginya untuk mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari domain. Ketika api keemasan menghilang, dia kembali ke pusat sekali lagi, di mana Sue Qinghe sedang menunggunya. Sampai sekarang, Sue Qinghe tidak percaya bahwa Tang San memiliki kekuatan untuk melawannya dalam wilayah kekuasaannya sendiri. Hasil akhirnya tidak akan berubah. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Tang San mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dalam wilayahnya dalam waktu yang singkat. Bahkan jika dia bisa beradaptasi, dia tidak akan bisa membalikkan efek yang dibawa oleh domain. Saat api emas di sekitar Tang San menghilang, dia dengan paksa diseret kembali ke posisi tengah, dan pedang suci Sue Qinghe mengayun ke bawah pada sudut. Dia tidak terburu-buru untuk menghancurkan Tang San, dia mencari kemenangan yang sempurna dan mengambil keuntungan dari pengurangan domain pada kecepatan Tang San. Dia tidak akan memberi Tang San kesempatan untuk membalas. Sampai sekarang, metode memecah angin disorder Tang San telah mencapai ayunan keempat. Seketika ketika Clear Sky Hammer hendak bertabrakan dengan pedang suci, Tang San tiba-tiba membuat pilihan yang aneh. Dia tidak membiarkan Clear Sky Hammer bertabrakan dengan pedang suci, tubuhnya secara ajaib mundur 1 meter lagi. Secara bersamaan menekuk tubuhnya sambil mengayunkan Clear Sky Hammer, itu menghindari serangan pedang suci. Pada saat yang sama, Clear Sky Hammer-nya dengan cepat membuat 2 ayunan lagi, mengumpulkan 6 kekuatan ayunan sekali lagi. Anehnya, Tang San tidak menggunakan Clear Sky Hammer untuk menyerang Sue Qinghe yang memiliki celah, tetapi berayun menuju kehampaan. Tang San sekali lagi mengejutkan Sue Qinghe, yang terakhir tidak pernah berpikir bahwa lawan akan dapat menghindari serangannya di dalam wilayah kekuasaannya. Namun, reaksinya sangat cepat, tepat ketika Tang San mengayunkan ayunan ketujuh, pedang suci bersinar dengan cemerlang dan tumbuh dengan 2 ci, pada saat yang sama menggambar 2 busur cahaya, menyegel hampir semua kemungkinan rute pelarian untuk Tang San. Anda tidak ingin berhadapan langsung dengan saya? Maka saya hanya akan melakukan itu. Gunakan kekuatan rohku untuk mengalahkanmu. Cara berpikir Sue Qinghe tidak diragukan lagi valid. Namun, dia tidak bisa melihat melalui teknik Tang San yang saat ini dieksekusi. Tiba-tiba, Tang San bergoyang seperti hantu. Meskipun Sue Qinghe melakukan 2 serangan yang mengikuti satu sama lain dengan cermat, itu masih 2 serangan terpisah. Tubuh Tang San berkilauan seperti ilusi, dan mengeksploitasi celah antara 2 serangan untuk melarikan diri, bersama dengan Clear Sky Hammer-nya yang secara bertahap mengumpulkan kekuatan. Hadiahnya memberi Sue Qinghe kesan bahwa dia menari di Angelic Domain-nya. Clear Sky Hammer tidak goyah karena gerakannya mempertahankan gerakan ayun yang menakjubkan dan mantap. Tubuh Tang San berkilauan seperti ilusi, dan mengeksploitasi celah antara 2 serangan untuk melarikan diri, bersama dengan Clear Sky Hammer-nya yang secara bertahap mengumpulkan kekuatan. Hadiahnya memberi Sue Qinghe kesan bahwa dia menari di Angelic Domain-nya. Clear Sky Hammer tidak goyah karena gerakannya mempertahankan gerakan ayun yang menakjubkan dan mantap. Ketika Tang San melarikan diri dari serangan Sue Qinghe, Clear Sky Hammer-nya sudah berayun 11 kali. Akumulasi cahaya hitam dan putih menjadi semakin padat. Yang paling mengejutkan Sue Qinghe adalah jangkauan pergerakan Tang San telah berkembang dari 1 meter menjadi 1,5. Itulah sebabnya dia bisa dengan tenang menghindari serangan Sue Qinghe dengan gerakan menari itu. Apa yang baru saja dilakukan Tang San, bisa dikatakan dia memiliki kemampuan kartu. Pertama kali dia menggunakannya melawan musuh. Dia menamakannya Disorderly Wind Splitting Dance. Kelemahan dari metode memecah angin yang tidak teraturan terlihat jelas. Tang San telah membenamkan dirinya dalam teknik ini untuk waktu yang lama, berlatih dengan pahit di bawah bimbingan ayahnya. Secara alami, dia tahu kelemahan ini membatasi kekuatan teknik yang kuat ini. Saat berkultivasi di bawah air terjun, ia mulai bereksperimen bagaimana mengatasi situasi ini, yaitu bagaimana menyelesaikan 81 ayunan metode pembelahan angin yang tidak teraturan saat menghadapi lawan. Setelah uji coba yang tak terhitung jumlahnya, ia berhasil menemukan kemungkinan, dengan menggabungkan track Ghost Shadow membingungkan dan metode membelah angin tidak beraturan, sehingga menciptakan teknik roh miliknya sendiri. Meminjam sulitnya Ghost Shadow Perplexing Track, ditambah dengan kekuatan Clear Sky Hammer, jika eksekusi berhasil, itu pasti akan menjadi teknik roh yang diciptakan sendiri yang kuat. Namun, untuk menggabungkan 2 keterampilan milik kategori yang sama sekali berbeda,
bagaimana mungkin itu mudah? Ketika Tang San mulai bereksperimen, ia telah gagal berkali-kali, dengan masalah kritis adalah tempo. Masing-masing teknik sama sekali berbeda dalam ritme dari yang lain. Metode membelah angin tidak teratur memiliki tempo sendiri, membutuhkan ayunan terus-menerus untuk akumulasi energi. Temponya berangsur-angsur bertambah, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Kalau tidak, kekuatan teknik tidak dapat ditampilkan. Di sisi lain, Ghost Shadow bingung track bergerak sesuai dengan gerakan lawan, sehingga tidak bisa diprediksi secara alami. Selain itu memfokuskan energi roh pada Clear Sky Hammer menggunakan betis untuk menghasilkan kekuatan, untuk membuat teknik gabungan ini sama sulitnya dengan langit. Tang San awalnya menyerah untuk menciptakan teknik roh ini. Sampai Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Setelah ia mendapatkan cincin roh dan tulang lunak Xiao Wu, ia menemukan teknik ini secara tidak sengaja saat berkultivasi. Poin pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa Disorderly Wind Splitting Dance hanya bisa dieksekusi di udara, karena hanya dengan begitu kaki-kaki itu tetap tidak terpengaruh ketika melakukan pukulan hammer. Ini awalnya hampir mustahil untuk dicapai. Tetapi dengan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru meningkatkan kekuatan kaki Tang San dan memungkinkannya untuk terbang, ia bisa mencapai ini. Sehubungan dengan pertanyaan ritme yang lebih penting, kemampuan teleportasi tulang roh Xiao Wu mengatasi ini. Setiap kali masalah muncul dengan tempo, Tang San dapat mengandalkan teleportasi untuk menyesuaikan kembali posturnya untuk melanjutkan pelaksanaan metode pembelahan angin tidak teraturan. Dengan menggunakan teleportasi secara bersamaan dengan Ghost Shadow Perplexing Track, secara alami cukup untuk menghindari serangan lawan. Terlepas dari kenyataan bahwa berada di domain Angelic mencegahnya menjauhkan diri dari musuhnya menggunakan teleportasi, dia masih bisa memanfaatkan jarak pendek 2 meter untuk mengeksekusi Ghost Shadow Perplexing Track, sehingga menampilkan kekuatan Disorderly Wind Splitting dan sekuat tenaga. Sue Qinghe memiliki bakat bawaan yang tinggi, dan terlebih lagi memiliki roh Serapim yang perkasa. Namun dia selama ini telah menyamar di Heaven Door Imperial Family dan harus menyembunyikan kemampuannya sebanyak yang dia bisa. Akibatnya, meskipun peringkat rohnya tinggi, dalam hal pengalaman tempur, ia masih kurang dibandingkan dengan Tang San. Dalam menghadapi pergantian peristiwa yang tak terduga ini, kebingungan berakar dalam hatinya. Dengan tergesa-gesa, pedang suci mengayunkan tanpa henti dalam kesal untuk mengganggu akumulasi Tang San dari metode memecah angin yang tidak teraturan. Tapi dia cepat kecewa. Meskipun ini adalah domainnya, bentrokan bawaan antara Dead God Domain dan Angelic Domain telah mengurangi efek domainnya pada Tang San ke level terendah. Berkali-kali, metode memecah angin yang tidak teraturan dari Tang San menghindari serangannya, mengumpulkan kekuatan dengan setiap ayunan beruntun. Ketika Sue Qinghe menjernihkan pikirannya, Tang San sudah berayun lebih dari 36 kali. Clear Sky Hammer hitam legam memancarkan lapisan tipis pola emas dengan akumulasi energi roh dan domain Dead God yang terukir mengeluarkan cahaya putih. Ini menyebabkan jangkauan mobilitas Tang San meluas. Volume besar energi roh yang terkumpul pada palu itu membuat Sue Qinghe terkejut. Setelah 36 ayunan, dia merasa bahwa dia mulai ditundukkan oleh tekanan roh yang besar. Bahkan dengan dorongan 30% dari Angelic Domain-nya, dia tidak berani melakukannya secara sembrono. Gelombang penyesalan menyapu Sue Qinghe. Meskipun metode memecah angin yang tidak teraturan Tang San sangat kuat, dalam wilayah kekuasaannya, dia bisa mengacaukannya jika dia bertindak tepat sebelumnya. Menarik pedang suci dengan tergesa-gesa, tubuh Sue Qinghe dengan cepat diliputi warna emas, memberi Tang San kebebasan untuk mengayunkan palu. Namun pada saat ini, rasa takut muncul di Tang San. Dia tahu bahwa pikiran Sue Qinghe telah jernih, dia sekarang berada di titik penting untuk menghancurkan wilayah lawannya. Apa yang tidak bisa dilihat Tang San adalah Sue Qinghe, tersembunyi di tengah-tengah domain, cincin roh keenamnya secara bertahap bersinar. Keenam sayap di punggungnya dengan gila menyerap energi di dalam wilayah itu, seberkas petir keemasan menelusuri tubuh ini tanpa henti seperti ular. Mengambil napas dalam-dalam, Sue Qinghe menghela nafas dengan paksa. Peluit menusuk dan melengking keluar dari mulut ini. Pada saat itu, tanpa peringatan, api emas menyala keluar dari sepasang matanya, memanjang lebih dari 1 meter. Itu adalah kemampuan cincin roh keenamnya, serangan mental, Angel's How. Angel's How memanfaatkan kemampuan transformasi khusus kekuatan roh malaikat, secara instan mengubah 50% kekuatan roh menjadi serangan mental, yang mencakup berbagai macam. Ketika dipukul, korban akan menerima trauma mental yang hebat. Jika kekuatan mental seseorang kurang dari setengah dari pengguna,
jiwanya akan segera hancur dengan kematian setelah ledakan kepala. Jika kekuatan mental seseorang lebih dari setengah, itu akan mengakibatkan kerusakan mental, menyebabkan efek yang menakjubkan. Durasi setrum tergantung pada perbedaan kekuatan mental pengguna dan target. Memang, teknik itu adalah teknik sombong yang bisa dikatakan menentang langit. Langsung menyerang jiwa musuh. Itu adalah manifestasi dari kekuatan Serapim Sang Roh Perang Super. Saat ini, sementara Sue King He sedang mengumpulkan energi, Tangsan buru-buru mengayunkan Clear Sky Hammer, mengumpulkan 60 ayunan. Saat efek How Angel dari Vertigo menendang, dia pasti tidak akan bisa mengendalikan Clear Sky Hammer-nya. Kemudian, Sue King He bahkan tidak perlu menyerang, akumulasi energi Clear Sky Hammer akan merobek-robek Tangsang berkeping-keping ketika tidak terkendali. Setelah bangkit dari kebingungannya, Sue King He pasti memikirkan solusi terbaik. Namun, metode memecah angin yang tidak teraturan Tangsan belum terganggu. Dia tidak bisa membiarkan dirinya dikalahkan oleh Sue King He. Untuk ketiga kalinya, tubuh emas terkalahkan melindungi Tangsan. Sementara Angel's How adalah teknik yang menantang surga, kemampuan roh yang berasal dari tulang roh 100.000 tahun bahkan lebih dari itu. Dengan tubuh emas terkalahkan terakhir yang bisa ia manfaatkan dalam sehari, untuk pertama kalinya Tangsan mengarahkan aliran pertempuran. 10 ayunan terakhir selesai tepat saat dia memblokir Angel's How. Hitam dan putih, dua garis cahaya berputar di sekitar satu sama lain seperti naga. Ketika 9 demi 981 ayunan selesai, niat membunuh kemampuan berevolusi domain Dead God dimulai. Pada saat ini, Tangsan meningkatkan efek domainnya ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi besar berdesir, menyebabkan para pejuang di tanah berhenti. 3 judul Douluo dan 1 spirit Douluo tidak menggunakan teknik cincin roh terakhir mereka dalam pertempuran. Mereka tidak akan dengan mudah menentukan hasil akhir dari pertempuran. Kedua belah pihak menunggu pertempuran di udara untuk menyimpulkan, yakin bahwa pemuda masing-masing akan muncul sebagai pemenang. Ketika domain emas itu menyebar di udara, kepercayaan Snake Lens Douluo dan Porcupinefish Douluo membengkak hingga batasnya, membuat mereka semakin tidak cenderung untuk bertarung habis-habisan melawan lawan. Kekuatan mereka unggul di sisi lain, dan dengan hati-hati berhenti, kedua belah pihak menjaga keseimbangan dengan hati-hati. Tetapi fluktuasi energi yang luar biasa di langit membuat kedua pihak waspada, dan mereka dengan cepat mundur hampir seperti bayang-bayang kosong, membuka jarak satu sama lain. Pada saat ini, di udara, satu hitam dan satu putih, dua sinar cahaya terjerat ke arah langit, memecahkan pengekangan warna emas dalam sekejap. Riak energi yang besar menghasilkan ledakan udara yang keras, sama seperti jika ada badai petir. Dengan suara pecah, warna kemasan pecah menjadi fragmen besar dan hancur lebih jauh, sebelum larut menjadi bintik-bintik cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di udara. Langit yang mempesona kembali ke warna aslinya. Dua bayangan muncul di udara pada saat bersamaan. Sue King He mengulurkan dua pasang sayap yang baru saja pulih di punggungnya untuk menstabilkan tubuhnya. Darah kental mengalir dari lubang hidungnya seperti dua ular miniatur merah, sementara darah hitam keunguan merembes dari sudut mulutnya. Mata redup, dia tidak berani membuka mulutnya untuk bernapas karena takut menumpahkan semua darah di tubuhnya. Pemogokan terkondensasi dari 81 ayunan palu tidak hanya meningkatkan Dead God Domain dan menghancurkan domain angeliknya, pada saat yang sama menghancurkan avatar rohnya, menyebabkannya cedera parah yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Namun, Tangsan di sisi lain tidak lebih baik darinya. Wajahnya pucat, terbatuk penuh darah merah cerah. Clear Sky Hammer di tangannya telah menghilang, dan tubuhnya bergetar hebat. Meskipun dia akhirnya mematahkan domain Angelic Sue King He, pada saat yang sama dia menghabiskan energi rohnya. Tidak dapat mempertahankan 8 tombak laba-laba di punggungnya, dia menariknya ke dalam tubuhnya. Selama pertempuran singkat di antara mereka, setiap tanggapan yang dibuat Tangsan benar-benar benar. Namun, masih ada jurang pemisah yang besar antara kekuatan Sue King He dan kekuatannya. Sebanyak dia mengambil keuntungan dari kesalahan Sue King He, dalam proses melanggar domain malaikat, dia masih menghabiskan sejumlah besar energi roh. Apakah itu adalah pelaksanaan tari pembelah angin terputus-putus atau konsumsi yang tak terlihat dalam domain lawan, tubuhnya sekarang sepenuhnya dikosongkan dari energi roh. Sampai sekarang, meskipun luka Sue King He lebih buruk, situasinya lebih mengerikan dari keduanya. Dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk menggunakan sedikit energi roh terakhir untuk mengendalikan tulang kaki kanannya Blue Silver Emperor untuk perlahan turun ke tanah.
Melirik satu sama lain, Snake Lens dan Porcupine Fish, dua gelar Douluo, bisa melihat ketakutan di mata yang lain. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kekuatan domain malaikat Sueking He, bahkan jika yang lain tidak? Bahkan jika mereka menggunakan avatar roh mereka saat berada di domain, untuk keluar dari itu bukanlah tugas yang mudah. Tapi seorang pemuda roh kaisar berhasil mencapai prestasi ini. Tidak hanya mematahkan kendali domain, tetapi juga melukai Sueking He dengan parah. Sekarang, mereka menyadari mengapa Sueking He memperlakukan Tan San dengan penting. Potensi dan kekuatan Tan San jauh melebihi guru roh dengan peringkat yang sama. Dengan suara, wah, Sueking He tidak bisa lagi bertahan dan meludahkan seteguk darah, sayap di punggungnya kehilangan cahaya mereka. Mengambil napas dalam-dalam, pandangannya tertuju pada Tan San yang perlahan-lahan turun, bukan dengan amarah atau kebencian di matanya, tetapi semburat pujian. Situasinya tidak optimis, tetapi dia tahu bagaimana nasib Tan San pada saat yang sama. Dengan buru-buru menyesuaikan ki tubuhnya, dia memandang Tan San dan berbicara, "Tan San, Anda benar-benar memberi saya kejutan satu demi satu. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Tanpa lawan seperti Anda, saya pikir tingkat peningkatan saya akan melambat secara drastis. Sampai sekarang, selain kakak perempuan, kamu adalah satu-satunya yang layak menjadi lawan seumur hidupku." Tan San tidak berbicara, tetapi mengangkat kepalanya dan menegakkan punggungnya, menatap Sueking He dengan dingin. Skill surga misterius beredar dengan cepat untuk memulihkan energi roh, memungkinkannya untuk pulih lebih cepat daripada guru roh lain di dunia ini. Alasan dia tidak mengalami kerusakan parah ketika domain itu rusak, satu adalah karena dia adalah penyerang, yang lain, karena ketangguhan tubuhnya. Dalam hal tubuh, bahkan gelar Douluo mungkin tidak cocok dengannya. Dengan pandangan ke depan, Tan San berpikir pada dirinya sendiri bahwa apa yang akan datang harus datang. Pada saat ini, Porcupine Fish Douluo yang mundur berguncang, tulang hijau tajam berujung giok menusuk udara ke arah Tan San, yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghindar, dan bahkan lebih sedikit menggunakan Golden Invincible Body. Dugubo dan Yang Wudi keduanya terlalu jauh, tidak mampu menyelamatkan Tan San tepat waktu. Waktu dan metode serangan yang dipilih Porcupine Fish Douluo kurang baik, bajingan. Dengan flash, cahaya keemasan melesat keluar dan tabrakan teredam terdengar. Meskipun tidak dapat menghancurkan tulang belakang yang tajam, dampaknya menyebabkan serangan itu membelok dan terbang melewati sisi Tan San sebagai gantinya. Sueking He, yang sebelumnya tidak terganggu bahkan selama pertukaran intens dengan Tan San, akhirnya berhasil mengalahkannya. Karena pengerahan tenaga, ia meludahkan seteguk darah lagi, menatap Porcupine Fish Douluo dengan marah. "Siapa yang mengizinkanmu untuk menyerang?" Porcupine Fish Douluo terpana. "Tuan muda, saya." Mata Sueking He tampak memuntahkan api ketika dia menatap marah Porcupine Fish Douluo dan Snake Lens Douluo. "Cisue, Selong, kalian berdua dengarkan. Bahkan jika Tan San akan mati, itu akan menjadi milikku. Pertikaian yang adil adalah penghormatan terakhir yang akan saya berikan kepadanya. Jika Anda berdua menyerang lagi, jangan salahkan saya karena kejam." Dua Douluo gelar besar, dalam menghadapi kemarahan Sueking He, sebenarnya merasa takut dan mundur selangkah, dengan hormat berkata, "Ya." Mendengar ini, Tan San tidak bisa membantu tetapi sedikit merasa heran. Tidak dapat menahan diri, dia berbicara, "Aku tidak berharap kamu memiliki sisi terhormat." Menyentuh noda darah di sudut mulutnya, wajah Sueking He yang marah secara bertahap menunjukkan senyum tipis. Hati setiap orang memiliki bentuk keadilan dan kejahatan yang hanya dimiliki oleh diri sendiri. Di dunia pragmatis ini, orang yang menang, benar, bukan? Dengan membunuhmu hari ini, aku benar-benar dapat mengirim kiriman untuk mengutukmu sebagai peracun Kaisar Sueye di seluruh Heaven Dou Empire. Untuk berbicara tentang kebenaran, apa yang bisa dibandingkan dengan Seraphim saya? Saya tahu, di dalam hati Anda, saya adalah makhluk yang tercela dan jahat. Tapi kenapa kamu tidak berpikir, jika aku sama sekali tidak berguna, akankah aku bisa sejauh ini? Saat dia berbicara, dia mengangkat lengan kanannya, cahaya keemasan yang kuat menumpuk di telapak tangannya. Meskipun pertemuan itu lambat, untuk Tan San, itu setara dengan sabit penuai. Meskipun energi rohnya pulih dengan cepat, dia bisa merasakan bahwa saat itu dihasilkan, itu segera menghilang. Baru sekarang dia menyadari bahwa meskipun dia telah memecahkan domain Angelic Sueking He, seketika itu hancur, sebagian dari kemampuan pemurniannya disuntikkan ke tubuhnya. Bahkan jika dia membutuhkan energi roh yang tidak signifikan untuk berteleportasi,
itu masih mustahil tanpa sedikit kekuatan roh.